Hai guys, balik lagi bareng aku Aristia. Video kali ini aku akan bahas tentang 5 kesalahan siswa dalam SNMPTN. Sebelum lanjut, untuk nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung aja. Kesalahan umum siswa yang pertama, yaitu ngasal dalam memilih jurusan. Banyak banget siswa yang sudah masuk ke kuota SNMPTN saat melakukan pendaftaran, mereka masih bingung dalam memilih jurusan. Bahkan, sampai tahap akhir pendaftaran pun, sampai tanggal akhir pendaftaran, mereka masih nggak tahu mereka mau jurusan apa. Sampai-sampai mereka bingung, nggak tahu harus gimana, dan akhirnya pada saat mendaftar di akhir-akhir itu pun mereka tinggal ngasal milih jurusannya. Tinggal klik aja, yang penting udah daftar gitu. Padahal mereka tidak tahu efeknya nanti seperti apa. Banyak banget mereka yang ngasal dalam memilih jurusan, akhirnya nanti nggak bisa survive pada saat menjalani perkuliahan. Mereka merasa salah jurusan, terus nggak cocok sama kuliahnya, dan endingnya nanti menyesal. Kesalahan yang kedua yaitu tidak serius dalam memilih jurusan. Aku tekankan sekali lagi, pilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian, yang sesuai dengan passion kalian, jangan ngasal. Nah, banyak banget mereka yang udah keterima SNMPTN tetapi merasa tidak cocok dengan jurusannya. Nah, gimana sih Kak cara memilih jurusan yang tepat? Aku sudah buat videonya, kalian bisa klik di atas atau klik link yang ada di deskripsi. Akibat dari tidak serius dalam memilih jurusan, kan awalnya tadi ngasal tuh dalam memilih jurusan. Nah, akhirnya tiba-tiba malah keterima dalam SNMPTN. Nah, ternyata jurusan tidak sesuai dengan passion kalian. Akhirnya dilepas tuh yang SNMPTN. Nah, dari hal itu, mulai tahun 2019 dibuat peraturan siswa yang sudah keterima SNMPTN tidak boleh mengikuti SBMPTN. Nah, hal tersebut sudah melihat dari tahun-tahun sebelumnya bahwa siswa yang sudah keterima SNMPTN dulunya tahun 2018 ke atas itu masih bisa mengikuti SBMPTN. Nah, ketika hasil SBMPTN lebih baik dari SNMPTN atau lebih sesuai dengan keinginan mereka, nah akhirnya yang SNMPTN dilepas. Banyak tuh yang melepas SNMPTN dan lebih memilih SBMPTN. Banyak juga yang nyabang ke kedinasan. Nah, setelah mencapai kedinasan, dapet tuh kedinasannya. Akhirnya SNMPTN pun dilepas. Nah, jadinya mulai tahun 2019, siswa yang sudah keterima SNMPTN nggak boleh ikut SBMPTN. Saran aku nih, jangan main-main dengan SNMPTN. Kalian sudah diberi kesempatan, sudah diberi kemudahan, sudah diberi bonus reward atas kerja keras kalian selama 3 tahun di SMA. Kok malah kalian sia-siain di akhir, kok malah dilepas gitu aja. Nah, kalian juga harus ingat perjuangan kalian selama di SMA. Dan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau SNMPTN itu banyak yang tidak diambil, itu bakal ngefek ke indeks sekolah kalian, ke indeks SMA. Akibatnya nanti bakal berdampak di adik kelas. Misalnya, kuota SNMPTN bisa berkurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, sekolah juga bisa terkena blacklist dari PTN yang telah kamu lepas SNMPTN-nya tadi. Oleh karena itu, kalian harus persiapkan, tetapkan, matangkan jurusan kalian. Jangan terburu-buru dalam memilih jurusan di SNMPTN. Kesalahan yang ketiga yaitu jangan terlalu berharap di pilihan kedua. Sebenarnya dari awal, statement untuk terlalu berharap di SNMPTN itu harus dihilangkan. Karena kita belum mendapat kepastian kan, dan hanya sebagian kecil yang diterima di pilihan kedua. Kalian dalam memilih jurusan di SNMPTN itu harus dimantapkan di PTN dan jurusan pilihan pertama. Selain itu, banyak PTN yang tidak mau dijadikan pilihan kedua. Saran aku dalam menentukan pilihan di SNMPTN itu masih dalam PTN yang sama tetapi jurusan yang berbeda. Jadi satu PTN tapi jurusannya beda, kedua jurusan itu beda. Misalnya PTN UGM, yang pertama kalian milih hukum, yang kedua kalian milih ilmu komunikasi gitu. Kenapa aku menyarankan untuk di PTN yang sama tetapi jurusannya beda? Karena nantinya jika kalian tidak lolos di seleksi pilihan pertama, kalian masih berpeluang untuk diseleksi di pilihan kedua, di jurusan yang kedua. Nah, ini peluangnya lebih besar daripada kalian memilih jurusan yang sama tetapi PTN-nya berbeda. Misalnya hukum UGM dan hukum UNDP kayak gitu. Kesalahan yang keempat yaitu jangan pilih PTN dan jurusan karena gengsi. Nah, ini banyak banget dari kalian yang pasti minder dan juga gengsi dengan teman-teman. Misalnya, kalian mau ke PTN X yang sesuai dengan passion kalian. Lalu yang kedua,
jurusannya, aku mau ke jurusan itu. Nah, ternyata jurusannya itu kalian denger-denger nih dari teman-teman, dari keluarga, dan dari orang-orang itu, jurusan itu nggak terkenal. Atau bahkan kalau kalian tanya ke orang, mereka nggak tahu tentang jurusan itu. Pasti jurusan yang banyak yang familiar diketahui orang, kalau saintek itu kedokteran, dan kalau sosum itu hukum. Misalnya lagi, kalian mau ke PTN-Z, tetapi PTN itu nggak masuk ke top 3. Wah, teman-teman kalian pada milih PTN-PTN yang tinggi nih, di top 3 semua. Terus dari awal minder lagi, gara-gara nilai kalian masih di bawah teman-teman kalian. Dan ada lagi, misalnya kalian mau ke jurusan yang sama dengan teman kalian, tetapi banyak yang milih jurusan di sana. Akhirnya setiap malam overthinking, dan overthinking. Guys, kalian itu nggak usah overthinking, nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Fokus ke diri kalian aja. Kalian itu udah dapet tiket untuk daftar SNMPTN. Gak usah mikirin yang lain, gak usah mikir teman-teman mau kemana, mau ke jurusan apa. Yang penting, percaya diri ke diri kalian masing-masing. Ingat-ingat diri kalian, fokus ke diri kalian, dan urusin diri kalian sendiri. Karena kalian nanti yang mau kuliah, bukan mereka-mereka. Please, aku tekankan sekali lagi, kalian harus pede, percaya diri. Kalian mampu, kalian pasti bisa. Be yourself. Be yourself, jadi diri kalian sendiri. Yang ngejalanin kuliah itu kalian, bukan teman, bukan keluarga, bukan sahabat, bukan siapa-siapa. Ya, kamu yang ngejalanin kuliah. Dan aku juga mau bilang, kuliah dimanapun itu sama aja. Semuanya tuh sudah bagus, semua PTN itu bagus, gak ada yang jelek. Karena kuliah itu yang tergantung dengan diri kalian sendiri. Kalian yang ngejalanin kan? Dan keputusan itu ada di tangan kalian sendiri. Setelah kalian menerima saran-saran nih dari orang tua, dari siapapun itu, dari BK misalnya, keputusan yang memilih itu ada di tangan kalian sendiri. Misalnya kalian udah meminta saran ke orang tua, lalu ke tenor-tenor les, ke guru BK, tetapi pada saat daftar, kalian sendiri yang menentukan. Dan ingat, gak perlu takut. Kalau kalian yakin, kalian pasti bisa. Nah, terobos aja. Siapa tahu kalian yang beruntung. Kelima, yaitu ikut-ikut teman dalam memilih jurusan. Nah, ini sering banget terjadi, sering banget terulang. Please, dari poin awal tadi, banyak banget yang nggak tahu ke jurusan apa. Akhirnya, terpengaruh teman-teman, terus ikut-ikut teman, padahal jurusan yang dipilih teman-teman kalian itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, ketika kita ikut-ikut, dan akhirnya endingnya kalian keterima, dan teman kalian misalnya nggak keterima, atau sama-sama keterima nih, mereka bisa survive, sedangkan kalian enggak. Nah, percuma kan, udah buang-buang waktu, tenaga, pikiran. Sekarang itu udah zamannya digital. Saran aku, kalian tetap cari-cari informasi mulai dari sekarang mengenai jurusan-jurusan yang ada di PTN-PTN. Pelajari sedalam-dalamnya, jangan sampai salah jurusan, dan ingat keputusan ada di tangan kalian sendiri yang menentukan. Aku tegasin sekali lagi, aku ulang lagi, untuk jangan terlalu berharap di SNMPTN. SNMPTN adalah privilege, bonus, reward. Jadi, kalau ingin keterima SNMPTN, bener-bener deh pilih jurusannya, jangan dibuat main-main. Nah, misalkan kalian ingin berpegang teguh dengan jurusan, misalnya aku harus masuk jurusan ini, nah tetapi peluang di SNMPTN kecil atau kalian kemungkinan saingannya berat, persiapkan saja untuk di jalur berikutnya, yaitu SBMPTN. Kalau diri kalian bisa, nanti mau jalur apapun tuh pasti lolos kok. Semangat! Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalian boleh komen di bawah video apa lagi yang akan aku buat selanjutnya. Semangat, sukses buat kalian semua, tetap jaga kesehatan, dan stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!